Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaja Makmur, mahasiswa PPG tahun 2023 Universitas Negeri Medan. Berikut penampilan TPL Aksi 2 saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak minta ketua kelas untuk membacakan doa pagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Sekarang Bapak absen. Sesuai absen. Pertama Bapak panggil Jikri, Hadir Pak. Ari Ramadan, Hadir Pak. Aurel Moja, Hadir Pak. Martira, Hadir Pak. Rodatung Bisa, Hadir Pak. Subina, Hadir Pak. Sri Mulyani, Hadir Pak. Sartika, Hadir Pak. Salatnya, Hadir Pak. M. Rizky, Hadir Pak. Umi Syafina, Hadir Pak. Yuslina. Hadir Pak. Sekarang Bapak mau mengingatkan pelajaran kita yang lalu. Itu kan kita sudah belajar tentang perkalian, di mana hasilnya kemarin Bapak lihat itu sudah lumayan bagus. Dari perkalian itu kalian sudah bisa kalian sudah bisa menyampaikan gimana cara perkaliannya, hasilnya, dan kesimpulannya kemarin. Untuk pelajaran materi hari ini kita akan belajar tentang himpunan. Tujuan pembelajarannya itu kan kita tentang himpunan. Sekarang kita kan pelajarannya tentang himpunan, dimana tujuannya ini adalah gimana supaya kalian itu mengerti mana yang termasuk himpunan dan mana yang bukan himpunan. Jadi nanti pada saat kita mulai pembelajaran, kita nanti mengelompokkan itu mana-mana yang termasuk himpunan, mana-mana yang bukan himpunan. Cuman di sini Bapak cuman tujuannya ini supaya kalian mengerti bahwa itu adalah mana-mana nama yang termasuk himpunan itu. Nah, itulah daya tujuan daripada pembelajaran kita. Tapi sebelum kita membagi kelompok, saya akan coba tampilkan sebuah video yang bisa kalian resapi dan untuk nanti kalian bisa kerjakan. Ini video tentang himpunan. Dari sini nanti terinspirasi kalian bisa untuk mengerjakan lembar kerja kalian nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dir, ketemu lagi di channel Ibu Mutiara Justicia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi himpunan. Ini adalah materi kelas 7 semester 1. Diharapkan setelah menonton video ini kalian mampu memahami konsep himpunan dan penulisan himpunan, menjelaskan cara menyatakan himpunan dan banyaknya anggota himpunan, memahami himpunan kosong, himpunan semesta, komplement himpunan, dan himpunan bagian. Nah, sekarang apa itu himpunan? Himpunan merupakan kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Atau dengan kata lain, himpunan merupakan kumpulan benda-benda yang mempunyai ciri utama yang sama sesuai dengan pokok pembicaraan. Untuk lebih memahami maksud himpunan,
Kita lihat contoh kumpulan-kumpulan berikut. Yang pertama, kumpulan siswa kelas 7G yang lahir di bulan September. Kumpulan ini merupakan himpunan karena dengan mudah kita memperoleh anggotanya. Tinggal kita cari siswa yang lahir di bulan September. Atau contoh yang kedua, kumpulan buah-buahan yang berawalan N. Ini juga merupakan himpunan karena dengan mudah kita dapat memperoleh anggotanya, yaitu buah naga, buah nanas, atau buah nangka. Berikutnya, kumpulan siswa kelas 7H yang tingginya di atas 160 cm. Ini juga merupakan himpunan karena anggotanya dengan mudah dapat kita tentukan, tinggal dilihat siswa yang tingginya di atas 160 cm. Dan terakhir, kumpulan kendaraan beroda 2. Ini juga merupakan himpunan, tinggal kita lihat apakah kendaraan tersebut beroda 2 atau tidak. Dan seterusnya. Ternyata tidak semua kumpulan merupakan himpunan. Contohnya, kumpulan makanan-makanan enak. Enak tidak bisa kita definisikan dengan jelas. Misalkan, bagi sebagian orang durian itu enak. Bagi sebagian orang lagi, durian itu tidak enak. Jadi, enak tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Maka, kumpulan makanan-makanan enak itu bukan himpunan. Contoh lagi, kumpulan siswa-siswa yang berbadan tinggi. Maksudnya seperti ini. Mungkin bagi anak SD, siswa SMP itu tinggi. Tapi bagi anak SMA, siswa SMP belum tentu tinggi. Jadi, tinggi di sini tidak dapat kita definisikan dengan jelas. Makanya, kumpulan siswa-siswa berbadan tinggi itu bukan himpunan. Contoh ketiga, kumpulan mobil-mobil berharga murah. Mungkin mobil A bagi sebagian orang itu murah, tapi bagi sebagian orang lagi itu mahal. Jadi, kumpulan mobil-mobil berharga murah itu bukan himpunan karena murah tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Dari beberapa contoh kumpulan di atas, dapat kita simpulkan bahwa tidak semua kumpulan itu adalah himpunan. Setelah kita memahami contoh kumpulan yang merupakan himpunan, sekarang kita masuk ke penulisan himpunan itu sendiri. Yang pertama, himpunan diberi nama dengan huruf kapital. Kemudian, dihubungkan dengan tanda sama dengan. Anggota himpunan dibatasi oleh kurung kurawal, dan terakhir, setiap anggota dipisah dengan tanda koma. Berikut adalah contoh kumpulan merupakan himpunan. Kumpulan siswa 7G yang lahir di bulan September. Ini tadi merupakan himpunan. Jadi penulisannya A huruf kapital, kemudian dihubungkan dengan sama dengan, kemudian dibatasi dengan kurung kurawal, kemudian setiap anggota dipisah dengan koma, seperti Ani, Susi, Sinta, Dini. Jadi, dimisalkan Ani, Susi, Sinta, dan Dini adalah siswa kelas 7G yang lahir di bulan September. Atau contoh yang kedua, kumpulan buah-buahan yang berawalan N. Diberi nama M dengan huruf kapital sama dengan, kemudian ada kurung kurawal, kemudian tinggal dimasukkan anggotanya, nenas, nangka, dan naga. Atau yang terakhir, kumpulan kendaraan beroda 2. Diberi nama dengan huruf kapital R, kemudian ada sama dengan, kemudian dengan kurung kurawal, ada sepeda, dan ada motor. Seperti ini adalah contoh penulisan himpunan. Dalam penulisan himpunan, tidak hanya dengan cara mendaftarkan semua anggotanya, seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya.
tapi juga bisa dinyatakan dengan kata-kata atau dengan notasi pembentuk himpunan. Misalkan, himpunan B merupakan kumpulan bilangan asli yang kurang dari 6. Jika kita daftarkan anggotanya, berarti B sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah bilangan asli yang kurang dari 6. Kalau dengan kata-kata, seperti ini. B sama dengan bilangan asli kurang dari 6. Ini dengan kata-kata. Gampang ya? Berikutnya dengan notasi pembentuk himpunan. Dengan cara dituliskan B sama dengan buka kurung kurawal Y, di mana Y kecil dari 6 atau Y kurang dari 6, Y anggota bilangan asli. Berikutnya, menentukan banyaknya anggota himpunan. Banyaknya anggota himpunan dilambangkan dengan NA. A adalah nama himpunan, bisa NB, NC, atau seterusnya. Contoh, himpunan B, anggotanya ada A, B, C, D, dan E. Anggota B ada 5, maka NB ada 5. Atau contoh berikutnya, himpunan C merupakan warna lampu lalu lintas. Ingat, warna lampu lalu lintas ada merah, kuning, hijau. Berarti NC sama dengan 3. Gampang ya? Berikutnya, himpunan kosong. Himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak mempunyai anggota. Disimbolkan dengan kurung kurawal seperti ini atau dengan 0 diberi garis. Contoh, himpunan C merupakan kumpulan nama bulan yang lamanya 32 hari. Kita tahu bulan itu maksimal di 31 hari, maka himpunan C merupakan himpunan kosong karena tidak punya anggota. Contoh berikutnya, himpunan B adalah siswa kelas 7 yang berusia 8 tahun. Kira-kira mungkin nggak ya kelas 7 berusia 8 tahun? Rata-rata siswa kelas 7 itu berusia 12 atau 13 tahun. Maka himpunan B itu himpunan kosong atau himpunan tidak mempunyai anggota. Kebalikan dari himpunan kosong, ada yang dinamakan dengan himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota dari himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta diberi nama dengan S. Contoh, himpunan C beranggotakan April, Juli, September. Kira-kira apa ya himpunan semesta yang memuat bulan April, Juli, dan September? Ya, bisa saja himpunan semestanya adalah nama-nama bulan. Contoh berikutnya, himpunan D beranggotakan 2, 3, 5. Kira-kira apa himpunan semesta yang membuat 2, 3, 5? Ya, bisa saja himpunan semestanya adalah bilangan asli yang kurang dari 10, atau bisa saja bilangan prima yang kurang dari 10. Berikutnya ada yang dinamakan dengan komplement. Dilambangkan seperti ini, artinya himpunan yang memuat semua anggota himpunan semesta tapi tidak ada di himpunan A. Contohnya, kita mempunyai himpunan semesta 1, 2, sampai 7 dan kita mempunyai himpunan A 1, 2, 4. Berarti A komplemennya semua anggota S yang tidak ada di A, yaitu 3, 5, 6, dan 7. Contoh lain, himpunan semestanya adalah nama hari berawalan S. Kita tahu ada hari Senin, Selasa, dan Sabtu. Kemudian himpunan P beranggotakan Senin dan Sabtu. Otomatis P komplement adalah Selasa karena tidak ada di himpunan P.
Terakhir ada yang dinamakan dengan himpunan bagian. Maksudnya, jika semua anggota himpunan A ada di himpunan B, maka himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Contohnya seperti ini. Misalkan himpunan P sama dengan A, B, C, D, E, F, dan G. Sedangkan himpunan Q anggotanya A, B, C. Kita lihat, di P juga ada huruf A, B, C. Maka, himpunan Q merupakan himpunan bagian dari himpunan P karena semua anggota Q ada di P. Contoh berikutnya, himpunan A anggotanya 1, 3, dan 4. Anggota B himpunannya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita lihat, di B juga ada 1, 3, dan 4. Maka, himpunan A merupakan himpunan bagian dari B karena semua anggota A ada di B. Gampang ya? Oke, cukup sekian materi hari ini. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membagi kelompok. Membagikan LKP ini kalian. Nanti ini ada di sini, tuliskan dia nama kalian dan nama kawan-kawan kalian, tulis di sini. Kalian mengerjakan itu, kalian harus buat dulu, tulis dulu nama kelompok dan nama anggotanya. Ditulis dulu nama kelompoknya, nama anggotanya. Di sini di LKPD ini kalian harus betul-betul mencermati, membaca soal itu. Karena di dalam LKPD ini seperti yang Bapak tampilkan dari videonya itu maka Bapak cermati, harus kalian cermati, harus kalian paham. Bapak dari Jakambon, karena LKPD itu tidak jauh beda dengan yang ditampilkan di video ini tadi.
rajin. Nah, mana dia kalian berempat nih? Mana kalian menurut kalian yang rajin? Siapa temanmu di kelas itu? Siapa yang rajin? Karena menurut kalian rajin belum tentu menurut kelompok ini rajin. Rajin kan belum tentu, karena ini kan masih kita anggap yang menurut kalian itu siapa yang rajin. Sebutkan namanya. Itu dia. Menurut kalian yang rajin. Nah ini daftar nama. Ini daftar nama temanmu yang rapi. Siapa yang rapi temanmu? Misalnya yang rapi, Jikri atau ini atau ini. Itu kan menurut kalian rapi. Belum tentu menurut kelompok ini kelompok Dahlia ini rapi. Menurut kelompok Melati ini rapi. Kan gitu. Nah, makanya kalian tulis siapa nama temanmu. Pokoknya 3 aja kan 3 dulu contohnya itu. 3 nama. Siapa menurut kalian yang rapi? Ini. Nah, ini pun sama. Daftar benda-benda di lingkungan sekolah yang tinggi. Yang tinggi benda. Itu pun bisa. Apa tulis tinggi. Apa namanya nih? Ventilasi jendela ataupun tinggi ini. Karena ini plafon kan tinggi, Mas. Kan nggak banyak di situ disebut Bapak sebut 3. Saya ada 3. Itu kan termasuk tinggi. Bapak tulis itu kan termasuk tinggi. Mana sampai pensiunnya sampai ke atas itu kan ya termasuk tinggi. Ada? Nah ini yang bendera bisa. Yang ini kan nama kelompok rapi. Mana kelompok itu ini 1, 2, 3, 4 di sini. 1 siapa? Sedina di sini, di sini. 2 Dikri, dia kamu apa? Jadi, dia begini. Enggak usah dia terlampau banyak kan dia 3 nanti dari 3 itulah nanti kita cocokkan apakah dia himpunan apakah dia bukan himpunan dan yang lain kerjaan. Lagi oke sudah sampai situ saja. Untuk editing dan sekarang kita presentasi. Untuk yang pertama kita presentasinya kita mulai dari kelompok 1 yang itu Dahlia. Silakan Mas. Rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 1 atau kelompok Dahlia. Saya sebagai ketua Sri Mulyani. Sebagai anggota Sartiko. Sebagai anggota Ranayusno. Sebagai anggota Irmakan. Baiklah teman-teman, kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami yang kami gali dan kami garap. Daftar benda-benda di kelasmu yang terbuat dari kayu, meja, kursi, pintu, papan tulis. Daftar benda-benda di kelasmu yang berfungsi sebagai alat tulis, spidol, pensil, pulpen. Daftar nama-nama
laki-laki di kelasmu: Ari Ramadan, M. Rizky, Al Jufri. Daftar benda-benda di lingkungan sekolahmu yang tinggi: tiang bendera, pohon, tembok, podium. Daftar nama temanmu yang rapi: Sartiko, Supino, Nisa, Yus Aurel. Daftar nama temanmu yang rajin: Yus, Supina, Salamia. Jika diketahui bahwa himpunan P merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, apakah teman-teman dapat menuliskan himpunan tersebut dengan deskripsi? P adalah nama-nama daftar pelangi. Jika diketahui bahwa himpunan Q 2357, apakah teman-teman dapat menuliskan himpunan tersebut dengan deskripsi? Bilangan prima kurang dari 10. Baiklah teman-teman sekalian, hanya ini dapat yang kami sampaikan. Ada yang ingin menanggapinya, kami persilakan. Ya, bagi yang mau menanggapinya. Saya dari kelompok 2 ini bertanya pada kelompok 1. Apa saja operasi himpunan? Gabungan, irisan, selisih, komplement. Saya ingin bertanya, saya dari kelompok Melati. Himpunan terbagi berapa? Terbagi 2, yaitu gabungan dan irisan. Ya, silakan duduk ya. Sekarang kelompok Mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 atau kelompok Mawar. Saya sebagai ketua, Yusina. Saya sebagai anggota, Aurel Bocor. Saya sebagai anggota, Sarah. Saya sebagai anggota Mama Rizky. Baiklah teman-teman, saya akan membaca hasil kerja kelompok kami yang kami utarakan. Kami mencari data informasi terkait tentang daftar benda-benda di kelasmu yang terbuat dari kayu: 1 kursi, 2 meja, 3 papan tulis. Daftar benda-benda di kelasmu yang berfungsi sebagai alat tulis menulis: 1 pensil, 2 spidol, 3 pulpen. Daftar nama laki-laki di kelasmu: 1 M. Rizky, 2 Ari Ramadan, 3 Al Jufri. Daftar benda-benda di lingkungan sekolahmu yang tinggi: pohon, papan tulis, dan pelapor. Daftar nama temanmu yang rapi: 1 Sina, 2 Aurel, 3 Seri, 4 Ika, 5 Spina. Daftar nama temanmu yang rajin: 1 Atun, 2 Seri, 3 Aurel, 4 Yus, 5 Salamia. Apakah tinggi menurut kamu? Tinggi juga menurut teman yang lainnya. Apakah rapi menurut kamu? Rapi juga menurut temanmu yang lain. Apakah rajin menurut kamu? Rajin juga menurut temanmu yang lain. 1 ya, 2 ya, 3 ya. Jika diketahui bahwa himpunan P merah, hingga kuning, hijau, biru, nila, ungu, apakah teman-teman dapat menuliskan himpunan tersebut dengan deskripsi? P adalah merah, kuning, hijau, biru.
Jika diketahui bahwa himpunan Q2357, apakah teman-teman dapat menuliskan himpunan tersebut dengan deskripsi? Q adalah 235. Baiklah teman-teman, ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya dari kelompok Dalila ingin menanggapi kelompok 2. Bagaimana cara menyatakan suatu himpunan? Dengan kata-kata dengan notifikasi pembentuk himpunan, mendaftar anggotanya. Saya dari kelompok Nati. Dibaca apa? Anggota dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok yang terakhir melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daftar benda-benda di kelasmu yang terbuat dari kayu, meja, bangku, papan, tulis, pintu. Daftar benda-benda di kelasmu yang berfungsi sebagai alat tulis, pulpen, pensil, spidol. Daftar nama laki di kelasmu: Al-Zikri, Ari Ramadan, M. Rizki. Daftar benda di lingkungan sekolah yang tinggi: tiang bendera, papan tulis, padium. Daftar nama teman yang rapi: Sri, Atun, Mafira. Daftar nama teman yang rajin: Sri, Atun, Umi. Apakah tinggi menurut kamu? Tinggi juga menurut temanmu yang lain? Ya. Apakah rapi menurut kamu? Rapi juga menurut temanmu? Ya. Apakah rajin menurutmu? Rajin juga menurut temanmu yang lain? Ya. Baiklah teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Saya dari kelompok Dahlia. Saya ingin menanggapi kelompok Melati. Apa yang dimaksud dengan himpunan gabungan? Adalah himpunan semua anggota dalam koleksi. Yang lain? Dari kelompok yang siapa yang lain? Kalau pertanyaan, Kami dari kelompok 2 ingin bertanya. ANB dibaca apa? Anggota dari itu bisa himpunan A bisa. Nah, ada yang mau bertanya? kami dari kelompok bawah. Jenis-jenis himpunan ada. ada 3, yaitu himpunan semesta, himpunan kosong, himpunan bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak melihat penampilan kalian bagus. Cuma dalam penilaian ini itu mungkin tidak sama. Untuk penampilan dari grup kelompok Melati mendapat nilai 80. Untuk kelompok Mawar mendapat nilai 80.
Untuk kelompok Dahlia mendapat nilai 85. Cuman ini cuma penilaiannya, kan itu jadi jangan nanti jadi apa ya. Kesimpulannya kalian jadi bisa tahu mana yang termasuk himpunan dan mana yang bukan himpunan, atau mana yang termasuk kelompok ini atau yang bukan kelompok ini. Contohnya kelompok hewan mamalia, nah, itulah dia yang termasuk himpunan. Jadi kalian semakin mengerti tentang himpunan. Apakah kalian senang pada pembelajaran hari ini? Untuk pelajaran yang akan datang, kita akan mempelajari tentang bangun sisi ruang data. Itu nanti harus baca-baca bukunya supaya nanti lebih mantap lagi. Sekarang doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gelang sipaku gelang, gelang si ramai-ramai. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Gelang sipaku Demikianlah penampilan PPL Aksi 2 saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.